Pernah kalian merasa aneh di negara ini? Kita adalah bangsa yang besar, kaya akan sumber daya alam dan dihuni oleh orang-orang yang terkenal ramah serta religius. Tapi setiap kali kita menyalakan televisi atau membuka media sosial, berita yang muncul hampir selalu sama. Pejabat yang tertangkap tangan, suap di kementerian, hingga proyek mangkrak yang dananya menguap entah kemana. Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun, ribuan koruptor sudah dijebloskan ke penjara, dan rompi oren menjadi pemandangan yang membosankan di layar kaca. Tapi anehnya, praktek ini bukannya punah, malah justru terasa semakin canggih, semakin rapi, dan semakin berani. Pertanyaannya sederhana, kenapa? Apakah kita memang berbakat jadi pencuri sejak lahir? Masalahnya bukan pada moralitas individu per individu, tapi pada mesin besar yang kita sebut sebagai sistem. Di Indonesia, korupsi bukan lagi sekedar penyimpangan, melainkan sudah menjadi bagian dari mekanisme bertahan hidup dalam sistem politik kita yang sangat mahal. Namun dalam pandangan SDM rendah, tindak pidana korupsi yang selalu terjadi di negara ini bukanlah sesuatu yang ingin kita rahasiakan, melainkan akan kita dalami dari sudut pandang koruptor dan sudut pandang masyarakat secara umum dengan cara senetral mungkin, tanpa menyudutkan siapapun, sehingga kita bisa menemukan jawaban dari sebuah pertanyaan. Kenapa korupsi di Indonesia sulit dimusnahkan? Mari kita bicara jujur. Jawabannya bukan karena kurang pintar dalam membuat undang-undang, tapi karena sistem kita hari ini memang didesain untuk bocor. Kita mulai dari akar masalahnya yang paling logis, ongkos politik yang gila-gilaan. Di Indonesia, jika Anda memiliki cita-cita tulus untuk membangun daerah dan ingin menjadi pejabat publik, niat baik aja nggak cukup. Anda butuh modal yang jumlahnya nggak masuk akal bagi orang awam. Berdasarkan riset dari berbagai lembaga kajian, untuk mencalonkan diri menjadi seorang bupati aja, seorang kandidat minimal harus menyiapkan dana sekitar 20 miliar hingga 30 miliar. Itu angka minimal. Jika wilayahnya luas dan persaingannya ketat, angka itu bisa membengkak 2 kali lipat. Mau naik kelas jadi gubernur, siapkan dana setidaknya 100 miliar hingga ratusan miliar rupiah. Dana sebesar itu habis hanya untuk urusan kampanye, logistik, saksi, hingga mahar politik ke partai pengusung. Sekarang, mari kita gunakan logika matematika yang paling dasar. Gaji resmi seorang kepala daerah, katakanlah bupati, itu hanya berkisar di angka 6 juta per bulan. Tentu ada tunjangan jabatan dan biaya operasional, yang jika ditotal mungkin bisa mencapai ratusan juta per bulan. Tapi coba kalikan dengan masa jabatan 5 tahun, total pendapatan sah yang mereka terima tidak akan pernah bisa menutup modal 20 miliar atau 30 miliar yang sudah mereka keluarkan di awal. Secara bisnis, ini adalah investasi yang merugi. Lalu, bagaimana cara mereka menutup lubang atau mengembalikan investasi tersebut? Disinilah titik hancurnya integritas. Korupsi akhirnya berubah fungsi, dari hal yang tadinya sebuah kejahatan menjadi sebuah kebutuhan operasional. Pejabat yang sudah keluar modal besar, yang seringkali didapat dari pinjaman atau sponsor pengusaha, terpaksa mencari cara untuk memutar uang negara. Mereka mulai bermain di proyek pengadaan barang, mengatur perizinan tambang dan lahan, hingga praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan. Singkatnya, sistem demokrasi kita hari ini adalah sebuah mesin raksasa yang sering kali memaksa orang yang awalnya jujur untuk menjadi korup hanya demi bisa bertahan hidup di kursi kekuasaan. Kita menciptakan sebuah perlombaan di mana hanya mereka yang punya uang atau akses ke uang yang bisa menang. Dan setelah menang, mereka harus merampok rakyat untuk membayar tiket kemenangan tersebut. Inilah gagal sistem yang sesungguhnya. Tapi jangan salah sangka dulu, sangat mudah bagi kita untuk menudingkan jari ke arah gedung-gedung mewah di Jakarta dan mengutuk para pejabat yang memakan uang rakyat triliunan rupiah. Kita merasa menjadi korban, merasa menjadi pihak yang paling dirugikan. Namun, pernahkah kita berani berdiri di depan cermin dan bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar benci pada korupsi, atau kita sebenarnya hanya benci karena kita tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya? Ini adalah kenyataan pahit dan sering kita sangkal. Di Indonesia, korupsi bukan hanya masalah kebijakan di tingkat atas atau persoalan struktural pemerintahan, tetapi sudah meresap menjadi korupsi mental yang sistemik. Sadar atau tidak, praktik ini sudah menjadi budaya yang kita normalisasi dalam kehidupan sehari-hari.
Kita seringkali marah melihat korupsi skala besar, namun di saat yang sama kita justru memaklumi kecurangan-kecurangan kecil jika itu menguntungkan urusan kita. Inilah yang disebut sebagai korupsi mental, ketika integritas dikalahkan oleh efisiensi semu. Mari kita lihat contoh yang paling dekat dengan keseharian kita. Berapa banyak dari kita yang rela mengantri dengan jujur, belajar teori, dan mengikuti tes praktek berkali-kali hanya untuk mendapatkan selembar surat izin mengemudi? Atau apakah kita justru lebih memilih jalur nembak lewat calo atau pintu belakang dengan alasan biar cepat dan gak ribet? Saat kita membayar lebih untuk menghindari prosedur resmi, saat itulah kita baru saja menyiram benih korupsi. Kita baru saja mengajarkan sistem bahwa hukum bisa dibeli dengan harga tertentu. Atau mari kita turun lebih dalam lagi ke level masyarakat paling bawah. Lihatlah praktek-praktek kecil yang sering dianggap lazim. Seorang tukang bangunan yang diminta membeli material, namun kemudian meminta nota kosong ke toko untuk memalsukan harganya demi mendapatkan selisih keuntungan. Atau seorang karyawan yang memanipulasi biaya perjalanan dinasnya untuk menambah uang saku pribadi. Seringkali kita menyebutnya sebagai uang lelah, uang rokok, atau uang rezeki anak soleh. Padahal jika kita jujur, itu adalah korupsi dalam bentuknya yang paling murni, mengambil sesuatu yang bukan hak kita melalui cara yang tidak benar. Masalahnya adalah kita telah terjebak dalam sebuah transaksi sosial di mana kejujuran dianggap sebagai hambatan. Orang yang jujur di negara ini seringkali justru mendapatkan label bodoh atau terlalu kaku, sementara mereka yang pintar mencari celah dan tahu sama tahu dianggap sebagai orang yang luas dan pintar bergaul. Kita terbiasa mempermudah segala urusan dengan uang pelicin, menganggap gratifikasi sebagai tanda terima kasih, dan menganggap kecurangan kecil sebagai hal yang wajar selama tidak merugikan orang secara langsung. Terkadang, banyak para buruh pabrik yang sering memberi rokok kepada atasannya hanya karena mereka diberi pekerjaan. Inilah lubang hitam yang membuat korupsi di Indonesia mustahil punah dalam waktu singkat. Kita tidak bisa berharap sebuah pohon yang akarnya sudah mulai busuk akan menghasilkan buah yang manis dan sehat. Pejabat yang korup itu tidak jatuh dari langit. Mereka lahir dan tumbuh besar dari masyarakat yang juga memaklumi praktek-praktek kecurangan kecil. Selama mentalitas kita masih yang penting urusan gue beres, jangan pernah kaget kalau pejabat yang kita pilih pun punya prinsip yang sama. Kita sedang berada di dalam lingkaran setan, di mana korupsi struktural di atas terus diperkuat oleh korupsi mental yang ada di bawah. Banyak orang yang menyangka bahwa korupsi adalah penyakit baru yang muncul seiring dengan kebebasan demokrasi kita. Namun, jika kita mau menengok sedikit ke belakang, kita akan menemukan fakta yang jauh lebih kelam. Korupsi di tanah ini bukan sekedar perilaku nakal segelintir orang setelah kemerdekaan. Ia adalah sebuah warisan genetik yang tertanam selama ratusan tahun sejak zaman kolonial. Bahkan sejarah mencatat bahwa perusahaan terkaya yang paling berkuasa di dunia pada zamannya, yaitu VOC, tidak hancur karena peperangan atau persaingan dagang, melainkan karena kanker korupsi yang menggerogoti tubuhnya dari dalam. Sebuah entitas yang punya tentara sendiri, punya mata uang sendiri, dan menguasai jalur perdagangan dunia, harus sujud bertekuk lutut di hadapan kerakusan para pegawainya. Inilah skandal korupsi terbesar yang menjadi nenek moyang dari segala praktek curang di birokrasi kita hari ini. Lalu bagaimana polanya bekerja saat itu? Pegawai-pegawai VOC di Nusantara sebenarnya digaji sangat rendah oleh kantor pusat mereka di Belanda. Namun di saat yang sama, mereka diberikan otoritas dan kekuasaan yang luar biasa besar untuk mengelola rempah-rempah dan wilayah jajahan. Apa yang terjadi kemudian? Terciptalah sebuah celah mematikan untuk mempertahankan gaya hidup mewah dan glamor di Batavia agar setara dengan para bangsawan di Eropa. Para pejabat ini mulai memanipulasi laporan keuangan, melakukan penyelundupan rempah secara ilegal, hingga memeras para petani pribumi demi keuntungan pribadi. Tragisnya, ketika Belanda mengambil alih kekuasaan dari VOC yang bangkrut, sistem birokrasi yang mereka bangun tetap menggunakan logika yang sama. Sistem pemerintahan kolonial didesain bukan untuk melayani masyarakat, melainkan untuk mengambil sebanyak mungkin kekayaan dari tanah ini untuk dikirim ke negeri induk. Pejabat pribumi saat itu pun direkrut dan diberikan jabatan dengan pola yang sama. Mereka harus menyetor upeti kepada atasan Belanda mereka demi mempertahankan posisi dan kekuasaan. Jabatan tidak dipandang sebagai amanah publik, melainkan sebagai tanah garapan yang harus dieksploitasi habis-habisannya untuk memperkaya keluarga dan kelompok. Warisan mentalitas inilah yang ternyata gagal kita hapus sepenuhnya saat kita memproklamasikan kemerdekaan.
Kita mewarisi struktur birokrasi peninggalan kolonial yang masih memiliki aroma upeti. Hingga hari ini, kita masih sering melihat pejabat yang merasa dirinya adalah tuan yang harus dilayani, bukan pelayan yang harus bekerja untuk rakyat. Kita masih sering melihat bawahan yang merasa wajib menyenangkan atasan dengan setoran uang hasil proyek. Budaya asalkan Bapak senang dan sistem setor-menyetor ini adalah gema dari masa lalu yang masih berteriak keras di ruang-ruang kantor pemerintahan kita sekarang. Kita sedang berperang melawan hantu sejarah yang sudah berumur ratusan tahun. Dan selama kita belum mengubah cara pandang kita terhadap kekuasaan, hantu VOC ini akan terus bergentayangan dalam setiap kebijakan yang kita buat. Bicara soal korupsi tanpa melihat data adalah seperti mendiagnosis penyakit tanpa hasil ronsen. Kita mungkin merasa ada yang salah, tapi kita tidak pernah tahu seberapa parah kerusakannya. Mari kita lepaskan sejenak emosi kita dan biarkan angka yang berbicara. Berdasarkan laporan terbaru dari Transparansi Internasional, Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia di tahun 2025 berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Skor kita terjun bebas ke angka 34 dari skala 100. Menempatkan kita di peringkat seratusan besar negara terkorup di dunia. Skor 34 itu bukan sekedar angka mati, itu adalah rapor merah yang memalukan. Untuk memberikan Anda gambaran dengan skor setingkat itu, kita berada di level yang sama dengan negara-negara yang sedang dilanda konflik internal atau krisis ekonomi akut. Kita kalah jauh dibandingkan tetangga dekat kita, Timor Leste. Data ini menunjukkan satu hal yang sangat jelas, upaya kita memberantas korupsi selama ini seperti sedang berlari di atas treadmill. Kita merasa sudah bergerak sangat cepat, berkeringat banyak, tapi posisi kita tetap di situ-situ aja, atau bahkan mundur. Mari kita lihat angka yang lebih mengerikan, nilai kerugian negara. Menurut laporan dari berbagai lembaga pemantau korupsi, di sepanjang tahun 2024 hingga awal 2026, akumulasi kerugian negara akibat kasus korupsi besar mencapai angka fantastis yang menyentuh angka lebih dari 270 triliun. Angka ini sulit dibayangkan oleh otak manusia biasa. Mari kita bedah agar kita paham betapa besarnya perampokan yang terjadi di depan mata kita. Uang sebesar 270 triliun rupiah itu bisa dipakai untuk apa? Jika uang itu tidak dicuri, kita bisa membangun ribuan rumah sakit dengan standar internasional di pelosok-pelosok desa yang selama ini hanya punya puskesmas seadanya. Kita bisa memperbaiki seluruh jalanan rusak di Indonesia tanpa harus menunggu warga menanam pohon pisang di tengah jalan agar viral di media sosial. Singkatnya, setiap rupiah yang masuk ke kantong koruptor adalah satu kesempatan yang hilang bagi seorang anak untuk sekolah, satu nyawa yang terancam karena fasilitas kesehatan yang buruk, dan satu langkah mundur bagi pembangunan ekonomi kita. Yang lebih menyedihkan adalah pola korupsinya. Data menunjukkan bahwa korupsi sekarang tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh 1-2 orang. Korupsi sekarang dilakukan secara berjamaah atau sistemik, melibatkan pejabat eksekutif, legislatif, hingga pihak swasta dalam satu lingkaran yang rapi. Mereka menggunakan celah hukum, memanipulasi kebijakan, hingga menggunakan teknologi canggih untuk menyembunyikan aliran dananya. Inilah yang membuat angka korupsi kita tetap tinggi meski ribuan orang sudah ditangkap. Karena sistemnya masih menyediakan karpet merah bagi mereka yang ingin mencuri uang rakyat. Data ini adalah bukti kuat bahwa korupsi di Indonesia bukan lagi sekedar masalah moral, tapi sudah menjadi beban ekonomi yang mencekik leher setiap warga negara. Kita melihat kegagalan sistem yang mahal, mentalitas masyarakat yang kompromistis, warisan sejarah yang kelam, hingga data kerugian negara yang bikin geleng-geleng kepala. Pertanyaan besarnya tetap menggantung, apakah Indonesia benar-benar punya harapan? Ataukah kita memang ditakdirkan untuk selamanya menjadi bangsa yang bocor dan jalan di tempat? Kita butuh sistem pelayanan di mana masyarakat tidak perlu lagi bertemu tatap muka dengan pejabat untuk urusan administrasi, sehingga tidak ada ruang untuk uang pelicin atau uang rokok. Selama transaksi masih bisa dilakukan di bawah meja, selama itu pula meja tersebut akan terus digunakan untuk menyembunyikan amplop. Teknologi adalah musuh terbesar koruptor, dan itulah alasan kenapa digitalisasi seringkali dihambat oleh mereka yang nyaman dengan kegelapan. Perubahan besar tidak pernah dimulai dari gedung DPR atau kementerian. Ia dimulai dari meja makan di rumah kita masing-masing, dari keberanian kita untuk berkata tidak pada kecurangan, bahkan saat tidak ada satu orang pun yang melihat. Korupsi di Indonesia mungkin sulit dimusnahkan, tapi ia bukannya tidak bisa dihilangkan. Kita hanya butuh lebih banyak orang jujur yang berani untuk tidak diam. Terima kasih.